Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada saat ini, biarlah setiap kita mau datang dengan penuh ucapan syukur, memuji, menyembah Tuhan kita, amin. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, Engkau terus menyertai setiap kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih setia-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan bersuka cita, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, beracara penuh atas ibadah ini. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sama-sama, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Yesus, sebab Dia Allah yang sungguh baik, amin. Haleluya.
kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau hadir Tuhan. Kau berikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur sama-sama nyatakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Di pujian yang keluar dari hati kami Tuhan, nyatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi nyatakan, ku sembahkan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan.
angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Tuhan yang bela. Mari nyatakan dengan iman. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari umat yang percaya angkat tangan kita, nyatakan dengan iman. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi nyatakan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar.
ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Ruth waktu dan tempat yang sama. Sekali lagi mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Kami percaya kemahahadiran Tuhan tidak membatasi kami semua. Kami boleh ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya roh Tuhan menyatukan kami. Mari Bapa, malam ini hati kami terbuka, kebenaran firman-Mu boleh menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Kami serahkan semua waktu ini Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur. Katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Ini tanda bahwa suara saya terdengar jelas ya. Puji Tuhan. Malam ini saya mau mengajak kita membaca beberapa cerita di dalam Alkitab. Karena beberapa belakangan ini saya kemarin terutama ya, waktu ke Indonesia yang terakhir ini kemarin cukup melelahkan karena saya gerak terus, saudara, gerak terus dari tempat ke tempat. Dan saya ketemu dengan banyak anak-anak Tuhan dengan segala doa, dengan segala permohonan, dengan segala persoalan mereka masing-masing. Kalau saudara membawa Alkitab, mari saya ajak kita membuka dulu ya. Di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat yang pertama, saudara, kita akan membuka sebentar. Di firman Tuhan dituliskan dalam bahasa Indonesianya, ini merupakan ceritanya Ishak ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Saudara, kata maka timbullah. Nah, itu di dalam bahasa Inggris dituliskan kemudian terjadilah. Kata kelaparan di sini saya seringkali membacakan bahwa ini bahasa aslinya adalah masa kekeringan yang sangat panjang. Jadi kalau diterjemahkan kemudian terjadilah, ya kan? Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang apa yang kita hadapin tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Ada yang tadinya baik, tiba-tiba kemudian tahu-tahu kondisi jadi berubah. Saya masih ingat sebelum COVID terjadi ya, ada banyak sekali anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, yang mereka itu punya rencana yang luar biasa, bahkan mengeksekusi mereka membangun bisnis-bisnis baru. Salah satu bisnis baru yang mereka bangun adalah sebelum COVID terjadi ya, hotel budget dan travel agent. Saya masih ingat begitu banyak anak-anak Tuhan gerudukan ya saudara, mulai membangun usaha travel agent sama hotel budget. Tidak pernah diduga, baru bikin, baru mungkin launching, happy-happy ya. Tidak pernah menyangka 2020 kita juga tidak pernah mikir tiba-tiba COVID berubah sama sekali. Yang tadinya dengan banyak harapan bahwa usahanya akan jalan, ke depan ekonomi akan lebih baik, tahu-tahu langsung ketutup seperti itu di awal tahun 2020. Dan bukan hanya mereka, sebetulnya cukup banyak yang juga mengalami akibat dari COVID yang tiba-tiba bisnis mereka anjlok. Beberapa yang mungkin usaha yang tidak anjlok antara lain mungkin usaha obat ya tiba-tiba naik cepat sekali. Kita itu tidak pernah bisa membayangkan ya Bapak Ibu, ada waktu kadang-kadang kita ini keadaan baik, tiba-tiba sesuatu terjadi, keadaan tahu-tahu terbalik. Seminggu yang lalu saya ketemu sepasang suami istri yang 2018-19 itu mereka berdua cerita
bahwa tahun-tahun itu merupakan tahun puncak kesuksesannya mereka. Jadi beberapa tahun belakangan itu mereka panen besar, bahwa usahanya itu mencapai puncak, dan mereka betul-betul istilahnya yang namanya duit itu seperti nggak ada nomor serinya. Tapi tidak pernah menyangka tiba-tiba di bulan Maret tahun 2020, COVID terjadi, pandemi terjadi, dan mereka tidak pernah bayangkan 2020 itulah mereka bukan turun lagi, tapi mereka terjun bebas. Dan kemudian ketika seminggu yang lalu saya ketemu mereka, saya tanya, bagaimana keadaan kalian sekarang? Mereka menjawab, sampai hari ini kami masih berusaha survive, walaupun kembang kempis dan cukup berdarah-berdarah. Ini ceritanya mereka, saudara. Jadi nggak bisa membayangkan ya 2018 mereka sukses, 2019 masih sukses, tahu-tahu 2020 mereka mulai terjun bebas, dan sampai hari ini mereka ngomong, kami sudah nggak tahu gimana ke depan, dan sampai hari ini ya cuman modal bertahan hidup. Saya membayangkan bahwa keadaan seperti ini bukan hanya terjadi pada mereka, ada banyak orang juga seperti ini. Kita melihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 tadi, tidak pernah terfikir, tahu-tahu tiba-tiba terjadi kelaparan. Kenapa kelaparan terjadi? Karena masa kekeringannya sangat panjang di zamannya Isa. Isa ini baru menerima janji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah di negeri ini. Bayangin ya saudara, dia baru menerima janji Tuhan, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah di negeri ini. Nggak lama langsung negeri itu mengalami kekeringan dan kekelaparan yang luar biasa. Saudara, jadi kalau Anda mendapatkan janji Tuhan, lalu kemudian tidak lama apa yang terjadi terbalik, jangan putus asa. Karena pola seperti ini juga terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan di Alkitab. Anda lihat ya, Yusuf dapat janji Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang yang punya pengaruh. Dia disampaikan janji Tuhan melalui mimpi. Tapi Anda lihat apa yang terjadi tidak lama setelah itu, Yusuf dijual menjadi budak. Yusuf masuk dalam sumur, lalu dijual menjadi budak. Kita melihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya Abraham. Abraham dijanjiin akan mendapatkan negeri yang berlimpah susu dan madu. Anda lihat, nggak lama dia harus melalui proses yang panjang. Daud misalnya, baru aja diurapin oleh Samuel bahwa dia dipilih menjadi seorang raja. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian dia harus melalui serangkaian proses sampai dengan pengejaran Saul selama 13 tahun. Jadi kalau Anda baru menerima janji Tuhan, atau Anda pernah menerima janji Tuhan, lalu apa yang saudara alamin itu terbalik 180 derajat. Jangan putus asa Bapak Ibu. Anda dan saya ada di track yang benar. Amin. Anda dan saya ada di track yang benar. Nah, Anda bayangkan kembali lagi ke soal Ishak. Tidak pernah nyangka ya, dia sudah pergi dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Kemudian singkat cerita, terjadilah tidak pernah disangka-sangka masa kelaparan yang luar biasa. Ini yang terjadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang kita itu tidak pernah bisa memprediksi sesuatu bisa terjadi. Yang tadinya enak, tahu-tahu anjlok. Yang tadinya baik, laris, rame, tahu-tahu sepinya drop luar biasa. Yang tadinya jalan dengan baik, tahu-tahu berantakan semua. Saya cuma pengen sharing, waktu kemarin di Surabaya, Bapak Ibu, saya sempat membaca sebuah berita yang cukup lagi rame di salah satu komplek perumahan nih di Surabaya, di salah satu komplek perumahan, di mana dalam komplek perumahan itu ada 2-3 orang teman saya juga, dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan istilahnya berita bahwa tanah yang mereka tinggalin itu ternyata milik dari pemerintah ya, milik dari pemerintah. Dan kemudian apa yang terjadi, dan di sini mulai terjadi istilahnya sampai hari ini masih belum ada kejelasan. Yang saya dengar terakhir belum ada kejelasan.
Dan mikir apa? Salah satu komentar teman saya tuh gini, gimana ya Bu Ruth, sudah 20 tahun loh sudah SHM. Saya ini sudah 20 tahun menempati rumah dengan SHM, tiba-tiba berubah, ini diklaim punya punya Pertamina dan sebagainya. Jadi kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu, hari kemarin kelihatannya baik-baik saja, kemudian hari ini kemudian mungkin bisa mendengar perubahan, bisa karena perubahan politik, bisa karena perubahan peraturan, bisa karena perubahan pemerintahan, bisa juga karena perubahan ekonomi. Inti inilah yang benar-benar dikatakan oleh Alkitab ya. Saya masih ingat firman Tuhan bilang begini di dalam Matius pasal 6 ya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 itu menceritakan begini Bapak Ibu dalam Matius pasal 6. Benar ya katanya, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi karena ngengat dan karat itu bisa menghabiskannya. Jadi kalau kita kembali ke Matius pasal 6 kita tahu bahwa apa yang ada di dunia ini itu sifatnya fana. Apa yang ada di bumi ini sifatnya sementara. Coba saudara baca Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-14. Mari kita buka kitab Pengkhotbah. Firman Tuhan bilang dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, satu pelajaran yang bisa kita tangkap selama terutama beberapa tahun belakangan ini bahwa apa yang kita pertahankan di muka bumi ini semuanya itu sifatnya sementara. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang kekal, saudara. Yang tadi pekerjaan baik, tiba-tiba bisa jadi tidak enak. Yang tadi tabungannya bagus, tiba-tiba sesuatu terjadi, dalam waktu singkat tabungan bisa habis. Yang tadinya usahanya berjalan dengan baik, dengan banyak harapan-harapan ke depan akan membangun cabang, akan memperluas, tapi tiba-tiba sesuatu berubah, kemudian yang tadinya diplanningkan berantakan semua. Ini yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, semuanya itu hanya sia-sia. Coba sekali lagi kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau kita melihat dari sini, kita boleh lebih waspada bahwa apa yang ada di muka bumi ini semuanya itu bisa berubah. Itu sebabnya firman Tuhan itu nuliskan di dalam kitab Ibrani bahwa segala sesuatu itu bisa digoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan yang kita sembah. Nah, karena semuanya itu tidak bisa dipastikan. Semuanya bahasa Jawanya itu tidak bisa dijaga, no ya katanya orang. Nggak bisa diandalkan. Deposito tadinya baik-baik, tiba-tiba mungkin sesuatu terjadi, sakit dan sebagainya, tahu-tahu harus dikerok habis dan sebagainya. Saudara, ini hal-hal yang kita tidak pernah prediksi ke depan. Dan yang cukup mengejutkan juga, mengagetkan. Saudara kalau pernah ngikutin berita-berita di Instagram ya, ada salah satu berita di Instagram yang cukup menarik, yang sekaligus saya tuh mikir antara hoax atau beneran saya nggak tahu karena saking kecanggihan teknologi. Saudara ada pernah nggak lihat di Instagram berita-berita bahwa ada sebuah objek asing di alam semesta, sebuah objek asing di angkasa luar yang diperkirakan akan mencapai bumi dalam sekitar 60 harian. Objek asing apa? Yang diduga bahwa objek asing ini memiliki sebuah teknologi yang sangat canggih. Lalu, wah di situ komentar orang macam-macam, saudara. Komentarnya ada yang lucu-lucu, ada yang serius, ada yang benar-benar kayak guyonan, ada yang kayak benar-benar sindiran dan sebagainya. Intinya ada pendapat bahwa
akan terjadi, ada possibility atau kemungkinan akan ada alien yang masuk ke bumi, saudara. Karena objek asing yang dideteksi ini katanya, objek asing yang dideteksi ini katanya benar-benar memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada teknologi yang dimiliki oleh manusia sepanjang sejarah sampai hari ini. Dan kalau ini benar, kalau ini beneran, wah langsung saya tuh menghayal Bapak Ibu, langsung saya membayangkan kayak film-film Star Wars, kayak film-film tentang science fiction ya. Tapi saya dan suami waktu membaca ini, jujur kita ini nggak bisa komentar bahwa oh ini pasti hoax, oh ini bukan hoax. Jujur saya nggak bisa memberikan komentar seperti itu, satu karena saya bukan orang sains ya kan, dan saya nggak ngerti apa-apa tentang sains. Dan yang kedua alasan saya nggak bisa komentar karena saya tuh mikir gini loh, gimana kalau beneran itu ternyata beneran ada makhluk alien atau dan sebagainya. Saya tuh coba mulai ngayal gitu ya, coba mulai membayangkan apa yang akan terjadi kalau memang itu seperti itu, sampai diperingatkan sama Elon Musk bahwa kita mesti hati-hati dengan yang namanya kebinasaan umat manusia. Wah, saya membayangkan, enggak tahu, tapi intinya ada yang sampai tanya sama saya, Bu Ruth, bener enggak bahwa berita dari Elon Musk ini hoax atau enggak? Saya enggak tahu. Cuman saya sempat secara pribadi gini, saya sampai bawa doa loh Bapak Ibu, saya serius bawa doa berita ini. Saya tuh bilang gini, Tuhan, kalau misalnya berita ini beneran, terdeteksi objek asing yang ternyata dideteksi punya kemampuan teknologi yang canggih, Tuhan, dan umat manusia keberadaannya terancam. Tuhan kok enggak ngomong apa-apa ya? Saya cuma bilang, bicaralah dengan kami-kami Tuhan, kalau memang. Tapi intinya apapun itu Bapak Ibu, saya tahu satu hal. Itu hoax atau benar, yang pasti apa yang ada di muka bumi tidak ada yang kekal. Setuju saudara? Apa yang ada di bumi ini tidak ada yang bisa kita andalkan 100%. Semuanya sifatnya sementara. Kita tidak tahu hari ini baik, besok seperti apa. Karena itu Anda dengarkan baik-baik. Pada waktu saya dengar berbagai macam berita, baik tentang kondisi Indonesia, peraturan pemerintah, keadaan ekonomi, banyak pemihakkaan, saya cuma satu hal batin di dalam hati saya. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena itu semua kejadian di sekeliling kita sekarang seharusnya semakin menyadarkan saudara dan saya bahwa kita ini tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Amin. Kita mau berita apapun, mau alien itu benar ada atau enggak, mau ekonomi itu seperti apa perubahannya, apapun yang akan terjadi, kita butuh betul-betul jalan sama Tuhan. Amin, saudara. Kita butuh yang namanya intervensi Tuhan. Kalau nanti ada sesuatu perubahan lagi mempengaruhi ekonomi kita, kita tetap butuh intervensi Tuhan. Kalau ada apa-apa yang akan di depan, kita tidak bisa jalan sendiri. Amin, saudara. Karena kita terbatas. Kita butuh intervensi Tuhan. Kenapa saya bilang kita butuh intervensi Tuhan? Jawabannya simple. Sebelum kita kenapa butuh intervensi Tuhan, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Coba buka 1 Raja-Raja 18. Sebuah cerita yang sangat saya sukain ya. 1 Raja-Raja 18. Ketika pertama kali mau COVID, saudara, pada waktu kita terkunci, ini ayat yang diberikan oleh Tuhan di awal tahun 2020. 1 Raja-Raja pasal 18, saudara. 1 Raja-Raja 17, sorry. 1 Raja-Raja 17 mulai dari ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini
kecuali kalau kukatakan. Sama seperti dalam Kejadian 26 ayat 1, tiba-tiba terjadi hujan tidak akan muncul. Dan saudara, yang namanya kalau di Timur Tengah sama sekali tidak ada hujan, bukan 1-2 bulan saudara, bisa tahunan. Dan itu sebabnya di dalam Kejadian 26 bisa terjadi kelaparan yang parah. Dan di dalam 1 Raja-Raja 18, itu sebabnya terjadi masa kekeringan dan sampai kelaparan. Bumi ini sifatnya fana. Kita tidak pernah tahu apa yang akan berubah. Tapi satu hal ini akan saya tunjukkan kepada saudara. Disinilah apapun yang terjadi di bumi, cuaca bisa berubah, kondisi tanah bisa berubah, tapi kalau Tuhan ada ikut campur, semuanya akan luar biasa. Amin. Anda lihat cerita ini, di sini saya dan saudara jelas melihat ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Setuju ya? Campur tangan Tuhan dalam hal apa? Anda perhatikan, Elia di tengah kondisi kekeringan dan kelaparan, justru dia mendapatkan pemeliharaan yang sangat luar biasa di luar standar, yaitu dapat steak sehari 2 kali. Orang-orang Israel secara normal pada umumnya, mereka makan gandum, saudara. Mereka makan roti yang dibuat dari gandum. Tetapi Elia pada waktu terkunci di tepi sungai Kerit, justru mendapatkan makanan yang jauh lebih daripada normal-normalnya. Kalau biasanya makan roti gandum, pada waktu dia di lock di tepi sungai Kerit, saudara, yang dia alamin, dia justru dapat makanan yaitu yang mewah. Menurut saya ya lumayan mewah ya, dapat steak sehari 2 kali loh saudara. Dapat steak sehari 2 kali plus roti loh. Jadi Anda bayangkan orang Israel Timur Tengah kebanyakan makan roti, mungkin sama ikan. Tapi kalau yang namanya daging itu masih tergolong makanan yang lumayan mewah kan, misalnya cerita seperti itu. Nah, Elia justru di masa terkunci dia dapat makanan yang luar biasa. Saudara, di sini Anda lihat bagaimana cara Elia mendapatkan steak. Simple, lewat burung gagak. Secara logika, burung gagak itu sendiri makan daging, saudara. Bagaimana mungkin di tengah kekelaparan, apakah burung gagak tidak lapar? Apa burung gagak tidak butuh makan? Saya sempat mikir gini, burung gagaknya kan lapar, burung gagaknya kan juga butuh makanan. Tapi saudara lihat, dia butuh makanan, tapi dia kasih makanan itu ke Elia. Ini tidak mungkin terjadi. Apalagi burung gagak itu bukan burung gagak yang dilatih di taman safari, saudara, yang bisa pinter untuk menjadi delivery atau kurir, saudara. Dengan jelas, apa yang terjadi pada kisah ini kalau tidak tangan Tuhan, tidak mungkin. Nah, Anda lihat, kelaparan boleh terjadi, kekeringan tetap terjadi, tapi Elia tetap dapat makanan yang cukup mewah dengan cara yang tidak masuk akal. Ini namanya intervensi Tuhan. Campur tangan Tuhan. Kita ini butuh seperti ini, saudara. Betul enggak? Ketika burung gagak selesai memberi makan, yang terjadi kemudian Elia keluar. Apa yang dilakukan? Elia dikasih makan oleh seorang janda. Ini cara yang tidak masuk akal karena janda itu sendiri miskin, janda ini sendiri juga membutuhkan makanan. Anda lihat, kalau intervensi campur tangan Tuhan terjadi, ini yang perlu kita punya. Amin, saudara. Saya bukan menakut-nakutin Bapak Ibu, tapi mari kita belajar semakin mengandalkan Tuhan, karena keadaan ke depan akan semakin sukar. Saya bukan menakut-nakutin kita, tapi supaya kita lebih waspada. Keadaan ke depan akan semakin tidak mudah. Kalau kita jalan sendiri tanpa Tuhan, kita akan babak belur, Bapak Ibu. Kita akan berdarah-berdarah karena kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Kenapa kita butuh intervensi surga, saudara? Mari kita buka dalam kitab Ayub pasal 41 ayat 11. Kita buka dalam kitab Ayub pasal 41 ayat yang ke-11. Ayub 41 ayat yang ke-11. Sudah dapat Bapak Ibu? Ayub 41 ayat yang 11. Coba dilihat ayat sebelahnya. Firman Tuhan itu mengatakan dalam kitab Ayub bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Ayub pasal yang ke-41. Kita lihat ayat yang, saya keliru
Saya keliru ambil firman ya. Oke, intinya dari ayat ini, coba ada yang mungkin bisa bantu saya menemukan. Segala sesuatu itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Coba kita lihat, ada yang bisa menemukan Ayub berapa? Mungkin ada yang bisa mendapatkan. Oh, Ayub pasal 41 ayat 2, sorry. Kok bisa lari ke ayat 11? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Amin, saudara. Kenapa kita perlu intervensi campur tangan Tuhan? Karena semua yang ada di muka bumi punyanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Semua yang ada di muka bumi kepunyaan Tuhan. Jadi Anda akan lihat satu contoh lagi dalam Kejadian pasal 26. Kita melihat sebentar ya dalam Kejadian 26 kembali yuk. Kita lihat ayat yang ke-21 tadi. Ke ayat ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Anda perhatikan begini. Tanahnya yang dihadapin Ishak jelas bukan tidak subur lagi. Tapi kering seperti sampai membatu. Karena tidak ada hujan beberapa tahun. Jadi secara logika tidak mungkin bisa menghasilkan panenan tanaman. Kedua, hujan juga sudah tidak ada. Alamnya sudah tidak bersahabat. Tanahnya juga sudah tidak mendukung. Dihitung dari matematika apapun, dihitung dari ilmu pertanian apapun, tidak masuk akal bahwa tanah ini tidak mungkin akan menghasilkan. Tapi kenapa ayatnya mengatakan Ishak panen 100 kali lipat, sebuah panenan yang merupakan rekor, ya kan? 100 kali lipat itu bukan 100% loh Bapak Ibu, 100 kali lipat dalam setahun. Ini yang kita belajar dari sini bahwa apa? Kenapa Ishak bisa panen 100 kali lipat? Jawabannya sederhana, karena Tuhan yang campur tangan. Walaupun tidak ada cuaca yang mendukung, kalau Tuhan yang campur tangan, cuaca juga miliknya Tuhan, tanaman itu juga kuasanya Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Kuasanya Tuhan untuk bisa memasukkan, memberkati, dan membuat panenan itu terjadi. Amin. Ini yang kita perlukan di hari-hari ke depan Bapak Ibu. Saya sungguh berharap bahwa apapun yang akan terjadi di depan kita benar-benar berjalan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini. Pertanyaannya gini, kenapa kita ini supaya bisa mengalami intervensi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana intervensi surga itu terjadi? Saya suka pakai bahasanya heaven on earth. Hidup kita ada di bumi, tapi kita tetap ngalamin surga. Di bumi ada krisis, tapi aneh ada persediaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Di bumi cuacanya tidak mendukung, tapi aneh kita bisa mengalami panenan secara ajaib. Di bumi ini tanahnya kering, tapi kita bisa diberkatin. Kenapa? Cuman satu jawabannya, karena Tuhan yang memberkatin. Setuju Bapak Ibu? Karena tangan Tuhan yang memberkatin. Sekarang saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu sebuah hal yang sangat krusial yang tidak boleh kita lupakan. Buka kitab Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan, kata perhatikan keadaanmu. Ini berarti sebuah seruan yang serius loh. Lihatan keadaanmu. Keadaan seperti apa? Yuk kita baca ayat 6. Anda lihat ayat 6. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Ada nggak di antara saudara yang kerjanya sudah setengah mati nih Bu, tapi hasilnya habis aja. Nah, mungkin ini keadaan saudara. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Lalu ayat berikutnya kamu berpakaian tetapi kamu tidak merasa panas. Saudara, Anda perhatikan di ayat yang ke-7. Berarti apa? Kamu kerja ngoyo,
kerja setengah mati, tapi engkau tidak mendapatkan gitu kan. Kamu kerja susah payah, tapi kamu tidak mendapatkan hasil. Kalau ada di antara saudara mungkin bilang begini, aku ini sudah kerja loh Bu, aku ini sudah berusaha bikin bisnis, tapi kok enggak ada yang jalan. Aku ini sudah bikin usaha, tapi kok gagal terus. Nah, kita akan lihat. Kalau ini keadaan saudara, berarti apa? Enggak ada intervensi surga terjadi. Kita akan melihat apa alasannya, kenapa ini bisa terjadi. Yuk kita baca lagi ayat yang ke-6 masih ayat ke-6. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk memperhatikan keadaan. Kenapa ini semua terjadi? Iya kan? Coba kita lihat ayat yang ke-8. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat 9, Saudara. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Nah, ini banyak yang mungkin dialamin teman-teman ya. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, Anda melihat contoh ya, tanah boleh kering. Tapi kalau Tuhan yang intervensi atau ikut campur, seperti Ishak, panen 100 kali lipat. Anda lihat di kitab 1 Raja-Raja, boleh terjadi terkunci, tapi Elia tetap dikasih persediaan makanan. Siapa yang melakukan intervensi Tuhan? Bagaimana intervensi Tuhan bisa terjadi? Sebetulnya simple. Kalau Anda baca di kitab Hagai, ini adalah gambaran kata Hagai, kamu tuh menabur banyak tapi nuai sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tidak sampai puas, kamu menghasilkan tapi upahmu itu seperti bolong terus. Jadi ada udah dapetin tapi bulan itu ada aja pengeluaran habis. Nah, ibarat orang tuh kayak ada belalang pelahap ya kan? Kenapa? Apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita ini semuanya akhirnya habis. Sederhana sebetulnya. Karena semua yang namanya kekuatan kita terbatas. Amin, saudara. Semua kekuatan, kemampuan, kepintaran, pengalaman saudara dan saya terbatas. Anda dan saya kalau mau mengalami intervensi surga, kalau Anda baca kembali ya, di dalam kitab Hagai tadi, Anda akan temukan. Kenapa Tuhan bilang, kamu mengerjakan banyak, tapi kamu tuh mendapatkan hasil yang sedikit? Jawabannya sederhana. Karena kamu nggak bangun rumahnya Tuhan. Yang kamu sibuk bangun rumahmu sendiri. Maksudnya apa? Kamu sibuk pakai kekuatanmu sendiri. Kamu ngoyo pakai kekuatanmu sendiri. Kamu nggak pernah melibatkan Tuhan. Bahasa sederhana saya adalah begini. Jangan lupakan membangun rumah Tuhan. Apa maksudnya rumah Tuhan? Bukan membangun gereja, tapi membangun kalau zaman perjanjian lama, rumah Tuhan, mesbah, itu adalah tempat manusia berjumpa dengan penciptanya. Tempat manusia mengadakan hubungan dengan penciptanya. Mesbah adalah tempat umatnya ketemu dengan Tuhannya. Dengan kata lain, bahasa sederhana saya itu begini Bapak Ibu. Kenapa selama ini segala yang di bumi ini pasti berubah? Tapi kenapa kita tidak bisa melihat surga ikut campur? Jawabannya sederhana. Karena engkau lebih pakai kekuatanmu,
dan engkau tidak bangun mesbah, hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau saya boleh menyimpulkan sederhana, Bapak Ibu, keadaan di depan tidak akan lebih gampang. Tapi kalau Tuhan ikut campur, semua akan lebih daripada baik. Bagaimana supaya sebelum semua itu terjadi, Tuhan ikut campur, saya mengajak saudara dan saya, jangan pernah lobang membangun mesbah. Jangan pernah berhenti membangun mesbah. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda mungkin berpikir begini, Bu, saya ini sudah berdoa 6 jam. Saya tuh tiap hari berdoa 6 jam. Saya dulu terpesona dengan orang yang bisa doa 6 jam. Tapi tidak semua orang yang betul-betul berdoa 6 jam itu berdoa 6 jam. Anda tahu maksud saya. Kenapa? Karena seringkali saya temukan ada beberapa teman yang doanya 6 jam, tapi dia jujur cerita sama saya dalam 6 jam berdoa, dia lebih banyak ngelamunnya daripada berdoanya. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan bukan ditentukan berapa jamnya Bapak Ibu, tapi ditentukan seberapa hatinya itu menyentuh hati Tuhan. Anda lihat, ingat perempuan pendarahan 12 tahun. Ada banyak orang di sekitar Yesus yang menjamah Yesus lebih keras daripada perempuan ini. Mungkin bahkan mendesak Yesus, bahkan nyenggol Yesus lebih keras daripada perempuan ini. Tetapi tidak ada yang menarik kuasa Tuhan. Hanya seorang perempuan pendarahan 12 tahun yang menyentuhnya pun sangat-sangat terlalu lemah. Karena Alkitab mengatakan dia cuma berhasil menyentuh benangnya baju Yesus. Berarti sentuhannya sangat lemah. Tapi kenapa perempuan ini bisa menarik surga turun? Kenapa perempuan ini bisa menarik kuasa surga terjadi dalam hidupnya? Sederhana, bukan soal kekuatannya memegang Tuhan, tapi soal hatinya yang menyentuh dengan hati Tuhan. Saya terinspirasi dengan seorang hamba Tuhan, seorang Romo lebih tepatnya. Dia berkata begini, mukanya bercahaya, saudara, namanya Brother Lawrence. Saya sering bagikan tentang bukunya, yaitu God in the Kitchen. Kalau Anda bisa temukan, Anda bisa baca sendiri. Dia mukanya tuh bercahaya seperti Musa. Dan pernah ditanya, dia berapa jam berdoa? Dia memberikan jawaban yang sangat realistis, tapi yang sekaligus membangkitkan pengharapan, terutama buat saya yang tidak bisa berdoa lama-lama. Dia bilang begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Waktu saya mendengar kata-kata itu, saya semangat, saudara. Karena saya tidak pernah berdoa, tidak bisa berdoa lebih dari 1 jam. Kelamaan sedikit saya sudah ngelamun, kelamaan sedikit pikiran saya kemana-mana, dan kelamaan sedikit saya ketiduran, Bapak Ibu. Lalu dia berkata begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah membiarkan 1 jam tanpa doa. Waktu saya dengar ini, gimana tidak bisa membiarkan 1 jam tanpa doa? Berarti penangkapan saya tiap jam doa loh Bapak Ibu. Tiap jam doa. Walaupun sekali doa, bukan 1 jam. Saya baca lagi bukunya. Bagaimana cara orang ini berdoa? Dia bercerita begini. Saya justru sering ketemu Tuhan, bukan di ruang doa. Kan Romo Katolik biasa dibiarakan. Saya ketemu Tuhan, bukan di ruang doa, bukan di chapel. Tapi saya sering ketemu Tuhan di dapur. Karena dia, Romo yang bertugas di dapur. Ngapain? Nyiapkan makanan untuk seluruh penghuni biara. Jadi dia cerita, ketika dia berdoa, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Ketika dia potong buah, dia bersihin sayur, dia ngobrol sama Tuhan. Ketika dia mencuci piring, dia bicara dengan Tuhan. Saudara, saat kita bisa membangun habit ini, kelihatannya simpel dan sepele. Bukankah Yohanes pasal 15 mengatakan begini, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir cara doa yang diajarkan Brother Lawrence ini lebih masuk dengan Yohanes 15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya diumpamakan seperti carang anggur, betul kan? Yesus pokok dan kita carangnya.
Dan Alkitab menuliskan carang ini harus tetap melekat dengan pokok, maka dia bisa berbuah. Pertanyaan saya, bagaimana cara carang ini menempel dalam kehidupan sehari-hari? Kan saudara dan saya tidak mungkin 24 jam di kamar, terus tidak kerja, tidak makan, supaya nempel terus. Ketika saya mendengar tentang cara berdoa yang diajarkan oleh Romo ini, saya jadi teringat bahwa ini lebih masuk untuk dipraktekkan seperti Yohanes 15. Setiap jam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di mobil, di jalan, waktu Anda masak, waktu Anda kerja, waktu Anda menyetir mobil, tidak harus sambil merem. Siapa juga yang mengajarin bahwa kita berdoa diwajibkan untuk merem, saudara? Enggak kan? Jadi Anda bisa bayangkan, sebetulnya Yohanes 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya saudara dan saya harus sepanjang waktu bisa nempel dengan Tuhan. Saya percaya kondisi ke depan sulit apapun, kalau kita tetap tinggal dengan Tuhan, kita akan tetap berbuah loh Bapak Ibu. Carang yang tetap nempel pada pokok akan menghasilkan buah. Saudara ingat baik-baik, carang tidak bisa menghasilkan buah sendiri. Carang pokoknya nempel sama pokok, carang itu tempat buah itu gandul, ya kan? Tempat buah itu tergantung. Saudara dan saya tidak bisa menghasilkan mujizat sendiri. Tapi ketika saudara dan saya nempel dengan pokoknya, mujizat itu bonus. Amin, saudara. Ketika saudara saya dan saya nempel dengan Tuhan, keadaan kekeringan boleh terjadi seperti zaman Ishak. Tanah dan cuaca tidak mendukung, tapi Anda akan menemukan Tuhan bisa ikut campur, lalu muncul berkat panenan. Saudara, saya pernah dengar seorang cerita luar biasa tentang doa. Ada seorang hamba Tuhan. Dia ini kalau doa itu sederhana sekali, Bapak. Di mobil, cara doanya cuma sederhana. Di mobil, ya tidak merem. Dia sebentar-sebentar bilang, haleluya. Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Itu doa. Beberapa hari lalu ketika saya di Surabaya, saya pelayanan di sebuah persekutuan doa kecil. Ada seorang ibu kesaksian begini. Pada waktu dia kesaksian, itu menjadi sebuah peneguhan buat saya. Dia bilang begini, Ibu Ruth percaya enggak bahwa sebelum COVID itu usaha saya kan jalan. Terus setelah COVID, usaha saya tuh masih rame, Bu. Orang bilang COVID itu banyak usahanya turun drastis. Tapi usaha saya itu aneh, Bu. Usaha saya itu dia bilang usahanya itu alfalan. Alfalan itu apa ya? Pokoknya besi-besi gitulah. Kira-kira kayak gitulah Bapak Ibu. Alfalan gitu kayak. Terus kemudian dia bilang, itu rame. Terus enggak berhenti-berhenti sampai membludak, Bu Ruth. Terus dia itu cerita gini. Tapi aneh, Bu Ruth. Kira-kira setahun lalu. Drop drastis. Berat sekali. Berat sekali. Marketingnya lebih militan. Cara yang saya pakai bahkan lebih maju dari sebelumnya. Saya sampai bingung kenapa seperti ini. Singkat cerita, Tuhan ingatkan gini. Nah, kamu tuh lo dulu sering nyembah sama aku. Kamu tuh lo dulu sering nempel sama aku. Aku kangen sama kamu, Nak. Kemana kamu yang dulu? Dia cuma diingatkan Tuhan sederhana loh Bapak Ibu. Dia bilang, saya tuh dulu sering nyembah, Bu. Setiap waktu tuh sering menyembah Tuhan. Masuk, saya nyembah. Saya cuma naikkan pujian, tidak minta apa-apa. Akhirnya ketika diingatkan Tuhan, saya mulai lagi lakukan kebiasaan itu. Saya tidak pernah minta diberkatin untuk pekerjaan saya. Tapi ini yang saya alami. Ketika saya memperbaiki mesbah saya, ternyata berkat itu menjadi sebuah bonus. Saya tidak pernah minta. Tapi ketika menempel dengan Tuhan, maka berkat itu pun ikut menempel. Saudara, saya mau ingatkan hari-hari ini, apapun keadaan bisa berubah. Peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi politik, apa aja bisa mempengaruhi kehidupan kita.
Satu yang saya ingin ingatkan, jangan jalan sendiri pakai kekuatan Anda. Karena kekuatan kita terbatas. Berjalanlah dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berjalan dengan Tuhan? Bangun mezbah. Jangan pernah sampai mezbah itu ditinggalkan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa apapun yang terjadi ke depan, kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Ayo kita sembahyang Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saya persilakan, Ibu boleh minta bantuan menaikkan satu pujian dan kita mempersiapkan. Bapak Ibu yang belum persiapan dengan perjamuan kudus boleh silakan ambil. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lebih rindu untuk berjalan bersama kami. Tetapi ini yang sering terjadi, kamilah yang seringkali berjalan sendiri tanpa Engkau. Karena itu malam ini, biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali. Apapun yang akan terjadi ke depan, kami tidak bisa jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu. Kami tahu Engkau sudah memberikan tubuh dan darah. Itu berarti bahwa Engkau Tuhan sudah tinggal di dalam kami. Engkau menyertai kami. Tapi biarlah mulai malam ini kami belajar untuk lebih Tuhan. Belajar lebih komitmen untuk kami tinggal bersama dengan Engkau. Mari saudara kita angkat sama-sama roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecah buat kami. Saat kami makan roti ini kami percaya tubuh-Mu yang menggantikan segala keterbatasan kami Tuhan. Tubuh yang kami hidupin ini adalah di dalam tubuh Kristus, tubuh Yesus yang telah bangkit dari segala kematian, yang telah bangkit dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan.
Saat kami makan dan bersekutu dengan tubuh Yesus, kami percaya di dalam nama Yesus, tubuh kami jadi sehat, tubuh kami jadi diberkati, tubuh kami menjadi dibaharui. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Bapa, terima kasih untuk darah yang sudah Kau curahkan. Darah ini yang melayakkan kami. Tidak ada dari kami yang layak. Tapi karena darah Yesus yang ditumpahkan, kami dilayakkan menjadi kembali anak-anak kerajaan-Mu. Karena itu hidup yang kami hidupi sekarang, walaupun kami ada di muka bumi, tapi hidup kami adalah hidup dengan sistem kerajaan surga. Kami anak-anak kerajaan surga, kami berjalan dalam sistem kerajaan surga. Dan kami katakan, heaven on earth, surga terjadi di muka bumi buat setiap kami. Saat kami minum anggur ini, kami percaya, kami sudah dibaharui, kami sudah didamaikan, kami sudah menjadi warga kerajaan-Mu, dan kami berjalan heaven on earth. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami bersyukur malam ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali. Agar Mezbah selalu menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu menjadi rema bagi kekuatan setiap kami. Tuhan memberkati persekutuan doa Raja Wali. Seperti Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayap, bukan sayap kami, tapi sayap Tuhan. Kami tidak lagi berjalan sendiri, tapi Kristus Yesus yang berjalan di dalam kami. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Biarlah segala berkat-Mu yang terbaik, kemurahan Tuhan, kekuatan ilahi menyertai kami semua, berjalan selalu dalam kehidupan kami, menyertai kami. Apapun yang ada di depan boleh berubah, tetapi Kristus Yesus yang tinggal di dalam kami akan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah berkat yang terbaik dari surga turun berlimpah-limpah atas kami semua, mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada pengurus. Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih banyak atas pelayanan ini, Ibu Ruth. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman? Ya, pengumuman untuk baktian selanjutnya, onsite tanggal 16 Oktober. Jadi jangan lupa kita bertemu kembali lagi secara onsite tanggal 16 Oktober. Sampai berjumpa lagi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Bu Ruth. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa kita akhiri ya, saudara yang kasih. Bapak hamba bersyukur, terima kasih untuk berkat yang daripada Bapa yang turun melalui Anak yang tunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh mengingatkan, menguatkan agar kami semua boleh senantiasa hanya berjaga-jaga di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu Ruth dimanapun berada, pelayanan dimanapun mereka berada. Kiranya tangan kasih karunia penyertaan yang daripada Tuhan selalu mengurapi dan memberkati. Dan berkati juga pimpin pujian, pemain musik, dan juga pengurus daripada Persekutuan Raja Wali Tuhan, baik daripada David Lukman dan keluarganya. Terlebih bagi jemaat yang sudah mendengar dan menerima firman, kiranya firman terus boleh berkarya di dalam kehidupannya, dan firman itu boleh menjadi darah dan daging, sehingga ada kasih dan kuasa untuk mereka dapat merealisasikan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba naikkan semuanya ini hanya di dalam satu nama yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya berkat kasih karunia menyertai saudara. Karena kasih karunia dari Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan yang membawa kemenangan demi kemenangan sampai Maranatha. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ruth. Sampai berjumpa nanti onsite kembali. Tuhan Amin. berkati Yuk, semuanya. Nafi, memang yang juga host pegang semua. Amin. Yuk, saya offline.